Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu guru hebat dengan saya Sri Mariati, CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung kebutuhan murid di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, memahami dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan pembelajaran yang mengkondisikan murid untuk belajar, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus menguasai 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, serta profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan apa yang murid telah ketahui dan di mana murid berada. Sedangkan pada minat murid, minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda, seperti minat pada bidang olahraga, seni, dan lain sebagainya. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan matematika. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, melakukan komunikasi atau berbicara dengan guru murid kelas sebelumnya, membaca rapot di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan, dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret maupun abstrak. Selanjutnya, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai dengan minat siswa, serta profil belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, baik untuk audio, visual, maupun kinestetik. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan oleh murid setelah proses pengajaran, baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan, pidato, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya. Kaitan antar materi dengan modul sebelumnya yaitu filosofi pendidikan KHD. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran KHD,
Pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu 1. Komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. Keempat, ada harapan bagi pertumbuhan yang ditumbuhkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru tetap mengapresiasinya. Kelima, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan, pengalaman belajar, mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi tetapi mencapai kesuksesan. Keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Ketujuh, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.